Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast terdepan. Baik, pada hari ini saya akan mengadakan podcast dengan seorang mahasiswa di Universitas Islam Malang. Dia juga salah satu mahasiswa yang sangat aktif di organisasi. Salah satu organisasi yang diikuti adalah IPNU IPPNU, kemudian Lintang Songo, juga UKM Seni Islami. Dan dia juga sangat spesial karena apa? Karena di PKPT IPNU IPPNU Unisma beliau menjabat sebagai ketua PKPT IPPNU. Baik, untuk podcast pada hari ini kita akan membahas mengenai HAM dan gender. Ya, baik. Jadi mari kita buka terlebih dahulu, karena sudah kenal, mari kita langsung masuk ke podcastnya. Sebelumnya saya ingin menanyakan, bagaimana menurut Anda tentang HAM dan gender di universitas maupun di organisasi? Tentang HAM dan gender di universitas ya dan organisasi. Di sini saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ubaidatus Solihah, bisa dipanggil Rekanita Atus. Di sini saya menjabat sebagai Ketua PKPT IPPNU Universitas Islam Malang. Terima kasih kepada rekan saya karena sudah mengundang saya di sini dan percaya saya untuk datang ke podcast ini. Sedikit jawaban dari saya mengenai HAM dan gender di Universitas Islam Malang. Sebenarnya mahasiswa itu pasti sudah sedikit banyak tahu mengenai hak asasi yang sudah dimiliki sejak dini. Apalagi di Indonesia ini kan sudah dituliskan ya pada UUD itu bahwa hak asasi manusia di Indonesia itu pasti ada sejak kecil. Nah, begitupun gender. Gender itu terdapat banyak sekali perspektif seperti fungsi biologis juga fungsi kulturalnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai fungsi kultural. Banyak sekali wanita-wanita yang tidak pede mengenai banyak sedikitnya apa yang ia punyai, dan itu sudah dihantam oleh banyak sekali ancaman-ancaman atau banyak sekali diskriminasi ya, betul sekali, diskriminasi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan kepada dirinya. Jadi mereka itu hanya bisa mengejudge orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Jadi akhirnya orang terjadi bullying begitu ya. Seperti itu. Mungkin sedikit banyak seperti itu rekan. Kemudian mengenai gender khususnya ya. Kan gender terdiri dari wanita juga laki-laki yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Namun juga tidak boleh kita pungkiri bahwa tetap harus ada kesetaraan. Jadi tidak boleh ada simpang siur mengenai lebih baik laki-laki, lebih baik perempuan, ataupun ada diskriminasi tentang ini itu karena kebodohan atau karena lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Anda jika terjadi diskriminasi tersebut tentang gender ini di keorganisasian yang begitu erat? Iya, baik, saya akan menjawab. Sebenarnya banyak sekali organisasi yang saat ini sudah memiliki materi, yaitu ilmu pengetahuan mengenai khususnya ya gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sebenarnya saya setuju mengenai perspektif bahwa perempuan itu bisa dikatakan lemah, bisa dikatakan kekuatannya itu tidak melebihi dari kekuatan laki-laki. Akan tetapi jika kita terus-menerus membuat justifikasi seperti itu, maka perempuan-perempuan di Indonesia tidak akan berkembang. Nah, untuk itu sangat penting sekali jika saat ini kita mengadakan suatu kesetaraan gender. Nah, di mana laki-laki dan perempuan itu sama. Sama itu bukan berarti laki-laki bukan berarti yang seperti konteks biologis ya, laki-laki hanya membuahi kemudian perempuan hanya melahirkan gitu. Bukan konteks seperti itu. Akan tetapi dalam kesetaraan gender ini lebih ke sikapnya. Jika laki-laki bisa menjadi pemimpin, mau tidak mau perempuan juga harus bisa menjadi pemimpin. Seperti itu. Seperti itu rekan. Baik, dan sudah ada contohnya ya. Beliau sudah menjabat sebagai ketua. Tidak hanya diamanai seperti itu saja. Kemudian mengenai penjelasan yang telah
Anda jelaskan tadi, apakah Anda pernah mengalami diskriminasi atau bullying di universitas maupun di organisasi yang Anda ikuti? Kalau untuk sekelas mahasiswa, saya rasa bullying itu sudah jarang sekali ya. Kalau memang dulu itu saat di sekolah menengah atas itu masih ada bullying itu. Entah kita dijustifikasi tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Kalau di universitas itu saya rasa mereka itu menyadari kemampuannya masing-masing. Jadi tidak menjustifikasi, akan tetapi mereka saling bertoleransi juga berbagi pengalaman satu sama lain. Meskipun tidak satu dua orang yang mempunyai pengalaman yang sama, jadi saling bertukar pengalaman seperti itu saja. Kalau di organisasi? Kalau di organisasi, karena saya menjabat jadi ketua nih, untuk sedikit cerita juga, kalau per divisi itu sudah ada orang yang memiliki kemampuan masing-masing di setiap divisinya. Jadi untuk saya sendiri yang tidak bisa melakukan divisi tersebut, pasti ada orang yang mau membantu saya atau mau mengajari saya. Meskipun posisi saya sendiri sebagai ketua, jadi ketua itu tidak sempurna seperti yang mereka bayangkan, bisa ini bisa itu. Ketua juga butuh pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang menjadi bawahnya atau divisinya itu. Mungkin cukup sekian saja ya untuk video podcast yang kami buat. Iya. Kalau misalkan kurang lebih atau kurang banyak atau kurang sedikit, ya nanti bisa request atau kontak ke kami. Nanti akan kami buatkan video part berikutnya. Mungkin jadi nanti ada part 2 ya? Ya, kalau misalkan rame ya, Sekali kalau rame ataupun banyak yang minat untuk mengetahui lebih dalam atau ingin mengetahui podcast yang lainnya atau tema-tema yang lain, bisa request atau ya tinggal ngomong aja, komen ya. Jangan lupa di-share juga. Iya. Mungkin cuma ini saja. Kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Iya, terima kasih juga saya sudah diundang ke sini. Saya juga berterima kasih karena mau menerima undangannya dan datang jauh-jauh ke sini. Ini juga bukti bahwa kesetaraan gender ya. Oh iya, betul. Wanita dan laki-laki itu bisa tampil di depan kamera Tanpa ada penindasan ataupun diskriminasi yang ada. Iya. Mungkin ini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.